Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang terhormat Bapak Bupati Nabire, Bapak Wakil Bupati, dan Bapak Bupati sewilayah Maepago. Yang saya hormati Ketua DPRD, anggota Forkopimda, Sekda, dan Kepala Keuangan Kabupaten sewilayah Maepago, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasanya, atas perkenannya, atas karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti pertemuan ini dalam rangka sosialisasi tentang SIPT. Sengaja kami datang lengkap ini Pak Bupati, karena bagi kami kegiatan semacam ini cukup penting. Hadir bersama saya Pak Direktur Perencanaan Anggaran Pak Bahri, dan juga tim teknis, ada Pak Isan, silakan Pak Isan, ada Pak Andra, dan juga tim yang lainnya yang saat ini masih berlangsung di tempat yang lain. Bagi kami ini suatu kehormatan dan juga suatu kesempatan karena bisa bertatap muka langsung, bertemu langsung dengan Bapak Ibu semua, agar komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu bisa berlangsung lancar, sehingga program-program yang kita rencanakan baik di daerah maupun di pusat bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu kesempatan ini akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa berdiskusi tentang banyak hal, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan juga peningkatan kinerja kita semua. Mau tidak mau ini harus kita lakukan. Maka kami memberikan apresiasi atas gagasan ini yang telah diinisiasi, dan kami memang mengharapkan kegiatan besar dalam rangka rapat koordinasi itu paling tidak dalam 1 tahun bisa dilaksanakan 3 kali. Di awal tahun, di pertengahan tahun, dan di akhir tahun. Di awal tahun seperti ini untuk persiapan pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022. Di pertengahan tahun nanti kita bisa evaluasi bulan yang sudah lalu, dan kemudian kita persiapkan pada bulan-bulan yang akan datang. Sementara rapat koordinasi di akhir tahun, kita untuk mengevaluasi yang sudah berjalan dan persiapan untuk tahun berikutnya. Perkembangan regulasi juga selalu berubah, informasi juga selalu berubah, dinamika politik, dinamika pemerintahan, sosial ekonomi juga terus berkembang. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan rapat koordinasi perlu dilakukan agar kinerja kita terus meningkat, khususnya dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan juga meningkatkan daya saing daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin memulai dari kita melihat organisasi kita ini. Kita semua berada di satu organisasi yang namanya organisasi pemerintahan. Secara umum organisasi itu dipisahkan menjadi 2, dibedakan menjadi 2. Ada 2 jenis organisasi, yaitu organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik itu swasta, orientasinya keuntungan. Organisasi publik di pemerintahan, baik kita di Pemda, di pemerintah pusat maupun di Forkopimda termasuk DPRD, organisasi birokrasi itu untuk memberikan pelayanan. 2 orientasi, 2 tujuan utama ini juga membedakan budaya kerja, membedakan cara kerja, dan juga membedakan mentalitas. Kalau yang organisasi swasta, organisasi privat berorientasi publik, sehingga seluruh energi diupayakan untuk mencapai keuntungan. Kalau organisasi untung, kemudian organisasi bisa eksis. Silahkan Bapak Ibu. Yaitu kalau di organisasi swasta. Kalau organisasi untung, maka organisasi itu eksis, pegawainya masih bertahan.
sehingga semua merasa memiliki untuk bisa bersama-sama mendongkrak kinerja organisasi biar bisa untung. Nah itu. Oleh karena itu rasa memilikinya, jiwa memilikinya di organisasi swasta itu mempunyai daya juang yang tinggi karena ingin bersama-sama mempertahankan organisasi itu. Sedangkan organisasi publik seperti organisasi di birokrasi itu berorientasi pada pelayanan, bukan pada keuntungan. Nah, untung tidak untung, ya karena tidak mencari untung maka organisasi publik tetap ada. Gitu. Bekerja atau tidak bekerja, organisasinya tidak akan dibubarkan, sehingga rasa memilikinya itu menjadi kurang, daya juangnya itu menjadi kurang. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan seperti ini berguna untuk menyamakan persepsi terhadap regulasi, menyamakan persepsi terkait dengan substansi, kemudian memberikan motivasi, kemudian mendorong peningkatan kinerja. Nah karena berbeda inilah yang kemudian mempengaruhi budaya kerja kita. Karena untung tidak untung tetap ada, maka banyak pegawai kita yang juga perilakunya seperti itu. Nggak ada saya juga tetap jalan, nggak bekerja maksimal juga tetap ada, gajinya tetap dibayarkan. Ini jadi masalah. Kalau di swasta, kalau organisasinya tutup, dia dipecat. Tapi kalau di organisasi birokrasi, tetap saja digaji walaupun tidak memberikan pelayanan. Ini yang jadi repot. Maka bagaimana kita memberikan pemahaman yang sama terhadap organisasi birokrasi ini menjadi penting. Menimbulkan rasa memiliki, kemudian menimbulkan rasa daya juang yang tinggi untuk bisa menjalankan organisasi. Nah Bapak Ibu, ada 3 masalah utama yang kita hadapi dalam meningkatkan kinerja. Yang pertama adalah masalah kompetensi. Nah ini yang kita hadapi bersama-sama. Kompetensi di birokrasi dianggap masih kurang mumpuni, masih kurang bagus. Maka perlu ada BITEK, perlu ada diklat, perlu ada rapat koordinasi, perlu ada workshop, perlu ada seminar dan sebagainya. Itu untuk meningkatkan kompetensi. Kalau kita banyak pegawai tetapi kompetensinya tidak ada, itu tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja. Apalagi kalau sudah jumlahnya tidak banyak, kompetensinya juga tidak bagus. Nah ini yang sering jadi masalah. Nah rata-rata di tanah Papua, begitu juga rata-rata di kabupaten kota di luar Jawa, itu jumlah pegawainya sangat kurang. Sangat kurang. Oleh karena itu bagaimana mengatasi solusi dengan kurangnya pegawai itu adalah dengan cara meningkatkan kompetensi. Maka tadi saya lihat langsung bagaimana teman-teman pegawai tadi dalam rangka belajar tentang SIPD ini mereka belajar serius, belajar sungguh-sungguh. Kami memberikan apresiasi dengan semangat yang begitu tinggi. Dengan kompetensi Bapak Ibu, pekerjaan bisa diselesaikan. Kalau mempunyai kompetensi, satu pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5 orang atau sebaliknya, ada 5 pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh 5 orang. Kalau pegawai ini punya kompetensi, yang 5 pekerjaan dikerjakan oleh 5 orang tadi bisa dikerjakan oleh 1 orang. Nah ini kalau kita mempunyai kompetensi yang tinggi. Jadi bisa dibayangkan kalau pegawai-pegawai di kabupaten kota itu semuanya punya kompetensi, maka banyak yang bisa dilakukan. Nah ini masalah utama adalah masalah kompetensi. Masalah yang kedua yang juga sering menjadi problem kita dalam meningkatkan kinerja adalah masalah komitmen. Komitmen. Jadi kesungguhan ya. Jadi komitmen kita, pengorbanan kita terhadap pekerjaan itu. Kalau saja ada pegawai yang mempunyai kemampuan yang bagus, tidak punya komitmen, itu juga tidak ada gunanya. Orangnya hebat, bagus, tapi gak pernah di kantor. Orangnya hebat, bagus, tapi gak mikirin pekerjaan kantor, gak ada gunanya. Dia punya kemampuan, tapi pekerjaannya gak pernah diselesaikan, dia tidak berguna untuk organisasi. Maka kita perlu meningkatkan komitmen ini. Meningkatkan komitmen itu apa? Dengan membuat regulasi, memberikan reward and punishment, kemudian juga memberikan motivasi. Seringkali orang berpikir itu tentang dirinya sendiri, apa untung saya? Nah ini yang seringkali menjadi masalah di dalam meningkatkan kinerja. Komitmen ini penting. Kalau ada pegawai di sini misalnya di Nabire, orangnya bagus, tapi nggak pernah ada di Nabire Pak Bupati, nggak ada gunanya untuk Nabire gitu. Ada di luar kota terus.
Ada orang yang bagus di organisasi tertentu, nggak pernah di kantor dia, ya nggak ada gunanya juga. Taruhlah punya kompetensi, nggak punya komitmen, dia nggak berkontribusi. Apalagi kalau tidak punya kompetensi, juga tidak punya komitmen, bisa dibayangkan ini buang ke laut aja ini orang kayak gini. Dia sudah nggak pernah ngantor, kemampuannya nggak ada, nah dia pasti tidak punya kontribusi. Oleh karena itu kita perlu meningkatkan komitmen pegawai kita. Kemudian yang ketiga yang masalah utama dan juga di situ juga kita selesaikan masalahnya, yaitu masalah kekompakan, soliditas. Nah ini kita perlu kompak. Kompak ini akan bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih besar lagi, bisa menghasilkan prestasi yang lebih banyak lagi, bisa menghasilkan hasil yang lebih luas lagi. Kalau kita kompak, kalau ada satu orang bagus, dia bisa mengerjakan satu pekerjaan dengan baik, ada satu lagi bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Kalau dua orang ini bergabung, ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan bersama-sama. Disitulah perlunya kekompakan. Maka nggak ada pilihan, kita semua harus kompak, solid dalam satu organisasi. Organisasi itu kalau di Pemda, ya seluruh OPD-nya kompak. Kalau di pemerintahan daerah, bupati, DPRD-nya, kemudian Forkopimdanya kompak. Ini bisa banyak mengerjakan yang lebih besar lagi. Nah, kekompakan ini penting. Kekompakan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Koordinasi, sinergi, kolaborasi. Nah, maka penting koordinasi, sinergi, kolaborasi. Di situ akan terjadi kekompakan. Hari ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten yang ada di wilayah Mayapagu ini. Kami datang, kemudian kita berdiskusi, kita bisa berkomunikasi, kita terus bisa membahas berbagai persoalan. Nah ini perlu terus ditingkatkan Pak Bupati, Bapak-Bapak Bupati, agar komunikasi lancar, kemudian kita bisa saling bertukar informasi. Nah 3 hal ini perlu kita tingkatkan. Kompetensi perlu kita tingkatkan, komitmen perlu kita tingkatkan, kekompakan juga perlu kita tingkatkan. Sebenarnya ada masalah lain lagi, yaitu masalah keuangan, masalah uang seringkali dikeluhkan. Tapi masalah uang tadi bisa diselesaikan kalau SDM kita bagus. Uang ini juga tergantung dari SDA, sumber daya alamnya. Kalau punya sumber daya alam biasanya banyak uang. Tetapi kita banyak lihat di negara maju tidak punya sumber daya alam, tapi negaranya maju. Singapura itu nggak punya apa-apa. Kalau Pak Menteri istilahnya waktu kuliah di Singapura, temannya bilang Singapura ini tidak punya apa-apa, tapi bisa melakukan semuanya. Indonesia punya semuanya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah ini karena sumber daya, nggak punya sumber daya alam, tapi sumber daya manusianya mumpuni, bagus, sehingga bisa mengatasi masalah keuangan tadi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mendorong terus agar sumber daya manusia itu meningkat, kemudian melakukan inovasi-inovasi. Nah Kementerian Dalam Negeri juga setiap tahun melakukan penilaian indeks inovasi daerah. Ada penghargaannya, namanya IGA, Innovative Government Award. Kemudian dari pemenang IGA itu diusulkan untuk mendapatkan dana insentif daerah. Ini juga salah satu cara Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kinerjanya. Kalau kita melakukan inovasi di setiap pekerjaan kita, capaiannya lebih cepat lagi. Apa yang kita dapat lebih bagus lagi. Jadi kuncinya di inovasi. Nah, orang yang bisa berinovasi adalah SDM yang punya kompetensi. Punya kompetensi, yang punya komitmen. Sehingga dia memikirkan organisasi ini, apa ya yang harus saya lakukan? Dengan cara apa lagi ya? Dengan bagaimana ya? Terus. Nah, mudah-mudahan kabupaten-kabupaten yang ada di sini pada penilaian indeks inovasi yang akan datang di tahun ini, mudah-mudahan bisa menang. Kalau menang bisa dapat penghargaan dan dapat dana insentif daerah. Dan sebenarnya sudah dikelompokkan, ada klaster provinsi ada urutan sendiri, ada klaster kabupaten, kemudian ada klaster kota, ada klaster daerah tertinggal, ada klaster daerah perbatasan. Sehingga persaingannya ya setara lah, perbatasan dengan perbatasan, tertinggal dengan tertinggal, kabupaten dengan kabupaten, kota dengan kota, provinsi dengan provinsi. Nah mungkin pada kesempatan yang lain Pak Bupati kita bisa menjelaskan lagi tentang inovasi daerah ini. Inovasi daerah itu perlu didorong di setiap daerah.
Semua OPD harus melakukan inovasi. Setiap OPD harus diberikan reward bagi OPD-OPD yang melakukan inovasi. Dan juga perlu diberikan sanksi atau tidak usah diberikan reward, tidak usah diberikan penghargaan bagi OPD-OPD yang tidak inovatif. Nah, banyak sekali penyebab rendahnya kinerja. Antara lain lemahnya koordinasi. Maka bagus kalau kemudian kabupaten kota yang ada di sini sering melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, sering koordinasi dengan provinsi, sering koordinasi dengan kabupaten kota yang ada di sebelahnya, sering koordinasi dengan kabupaten kota di luar pulau. Ini akan bagus. Koordinasi ini penting. Maka bagus juga kalau pejabat-pejabat dari kabupaten kota sering ke Jakarta. Tapi ke Jakartanya ke kementerian berkoordinasi, bukan ke Mangga 2 dan Mangga Besar. Biasanya kalau dari daerah itu kedua mangga itu ya Pak Bupati ya, Mangga Besar dan Mangga 2, dua mangga. Kalau ke situ uang yang habis, tapi kalau ke kementerian-kementerian bisa dapat uang karena banyak program-program yang bisa dibawa kabupaten. Kalau komunikasi kita bagus dengan kementerian-kementerian, lebih banyak nanti yang bisa kita peroleh program-program dan juga mungkin dana. Jadi Dinas Pariwisata datang ke Kementerian Pariwisata, Dinas Pertanian datang ke Kementerian Pertanian, konsultasi, berkenalan, punya kontak person, sehingga kalau ada apa-apa nanti dihubungi. Ini ada program nih, gimana, mau nggak kabupaten ini? Nah, gitu. Seperti itu Pak. Datang ke Kementerian Dalam Negeri, datang ke Kementerian Keuangan. Jadi kalau datang ke Jakarta jangan hanya menghabiskan uang, tetapi ia harus mencari program, mencari informasi. Begitu juga bagus seperti ini Pak Bupati, mengundang pejabat pusat ke daerah. Dengan begini kan kami tahu kondisi daerah. Oh, daerahnya seperti ini, mungkin yang bisa dilakukan ini seperti ini, mungkin yang bisa dibantu seperti ini. Nah, dengan kedekatan kita seperti yang sudah kita lakukan begini, ini akan memudahkan kita dalam rangka meningkatkan kinerja. Lemahnya koordinasi ini sering menjadi problem. Di internal Pemda juga begitu. Di internal organisasi apapun seringkali ada ego sektoral yang tidak mau saling berkoordinasi, mau menang sendiri, sekatnya terlalu tebal gitu. Nah, ini sering kali menghambat kinerja. Yang kedua, yang juga sering menghambat kinerja itu anti perubahan. Nggak mau berubah, programnya itu saja, dari tahun ke tahun itu saja diulang, nggak mau melakukan pembaharuan. Kenapa? Kalau kita melakukan perubahan memang kita capek, kita harus bekerja lagi, memulai lagi. Kalau tidak jiwa pejuang, dia tidak mau melakukan itu. Sudahlah, ini aja sudah kita jalankan yang rutin. Ini yang sering jadi problem. Pak Bupati coba kita lihat program-program yang dikirim oleh OPD itu kan itu saja rata-rata. Dan itu yang buat siapa? Yang buat itu staf paling bawah kan, yang tukang ngetik kan. Staf paling bawah diketik ke atas, dia ini jadilah program. Bisa dibayangkan mau dibawa kemana kalau daerah kita terus seperti ini. Harusnya kepala-kepala OPD itu eselon 2 itu yang punya gagasan yang besar, menerjemahkan dari gagasan kepala daerah, wakil kepala daerah diterjemahkan, kemudian itulah yang dikerjakan oleh level staff. Maka seorang pemimpin itu harus punya visi misi, bukan hanya mengkompilasi dari bawah. Selalu berpikir apa yang kita lakukan perubahan, inovasi apa yang bisa kita lakukan. Apapun masalahnya itu akan selesai dengan inovasi. Maka kita kalau niru iklan itu, apapun makanannya, minumannya inovasi. Jadi anti perubahan ini menghambat kinerja. Apalagi kalau sudah ingin cepat pulang kantor, gitu kan. Saya sering diskusi, kadang-kadang ada staf saya itu bilang, bagi saya keluarga itu segala-galanya. Maka dia sering pulang cepat, nganter anaknya, nganter istrinya, gitu, nungguin. Kalau dia seperti itu, dia tidak sayang sama keluarga, berarti pekerjaannya tidak sukses. Kalau pekerjaannya tidak sukses, dia tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, hidupnya tidak akan baik. Tapi kalau dia bekerja sungguh-sungguh di kantornya, dia akan berkarir, dia punya kinerja, keluarganya juga akan senang. Nah, seperti itu. Jadi jangan dibalik. Cinta keluarga bukan berarti harus di rumah terus. Kalau di rumah terus ya berarti nggak akan ada
perubahan. Maka anti perubahan ini menghambat kinerja. Agar tidak terhambat, ya kita harus melakukan perubahan-perubahan. Semakin tinggi posisi, semakin besar peluang untuk melakukan perubahan. Pak Bupati berdua, Pak Wakil Bupati, ini punya peluang untuk melakukan perubahan sekabupaten. Tapi kalau Pak Camat, Bu Camat melakukan perubahannya di kecamatan itu. Kalau Pak Lurah, Kepala Desa atau Kepala Kampung ya di kampung itu. Jadi semakin tinggi jabatan, semakin besar peluang kita untuk melakukan perubahan. Sayang kalau kita diberikan jabatan, diberikan posisi, kita tidak melakukan peluang kesempatan itu. Nah, oleh karena itu kita perlu tanamkan jiwa untuk terus melakukan perubahan. Kita tanamkan semangat untuk terus melakukan inovasi. Apalagi ini di Papua, Bapak Ibu. Papua itu lebih keras kehidupannya. Maka usaha yang kita lakukan pun harus lebih keras lagi. Gitu. Biar apa? Biar kita bisa majunya lebih cepat. Sama dengan organisasi yang mana kalau organisasi itu lemah, maka dia harus berkali-kali lipat. Nah, gitu. Kalau kita dengan Jawa, di luar Jawa dengan Jawa, kalau kita kerjanya sama, ya kita pasti tertinggal terus yang di luar Jawa. Tapi kalau kita kerjanya lebih cepat, nah ini bisa melebihi dari yang ada di Jawa. Misalnya gitu kondisinya. Oleh karena itu mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus dorong pegawai kita untuk terus mempunyai jiwa melakukan perubahan dan juga untuk melakukan inovasi. Nah itu penting. Saya kira tentang SIPD ini masalah teknis. Nanti secara umum nanti akan saya sampaikan apa pentingnya SIPD. Namun semangat yang seperti ini perlu saya sampaikan karena kita jarang-jarang ketemu. Walaupun saya itu di keuangan daerah ya tidak hanya melulu ngomong keuangan daerah. Tentunya juga pernah di Litbang gitu kan. Jadi Litbang itu ngomongnya berdasarkan konsep, berdasarkan data dan by riset. Ini pun by riset. Nah kemudian yang menghambat rendahnya kinerja juga biasa dengan zona nyaman. Ya sudahlah seperti ini aja cukup. Udahlah begini aja, nggak usah macam-macam. Kalau kita tidak ada tantangan, merasa sudah nyaman di tempat itu, memang kita tidak mau melakukan perubahan. Maka kita harus keluar dari zona nyaman. Biar apa? Biar kita bisa merasakan bagaimana di luar dengan di dalam. Nah itu. Nah kalau memang nggak bisa melakukan perubahan Pak Bupati, kita mutasi dulu orang-orang yang lama-lama di tempat itu yang tidak banyak perubahan, biar dia tahu bagaimana di luar. Nah gitu. Saya di keuangan daerah itu keluar masuk. Eselon 3 saya di keuangan daerah, keluar. Saya masuk lagi sekretaris, keluar lagi, saya masuk lagi sekarang. Nah jadi saya bisa melihat keuangan daerah dari dalam dan keuangan daerah dari luar, sehingga saya bisa objektif. Kalau kita berada di dalam, seringkali kita tidak objektif. Kita melihat di dalam, melihat diri kita itu seringkali kita tidak objektif. Sama dengan yang saya contohkan itu kalau kita di toilet umum. Toilet umum itu kalau kita datang itu biasanya kita tutup hidung karena kita merasakan aroma yang tidak sedap. Tapi bagi penjaga toilet itu biasa-biasa saja. Kalau kita di dalam kita merasa baik-baik saja, tapi kita yang di luar melihat, wah parah nih, wah bahaya nih. Nah itu, maka kita keluar juga perlu keluar dari zona nyaman, melihat dari luar, atau tidak harus keluar fisik, tetapi kita melihat organisasi kita dari luar. Kita keluar box, nah itu istilahnya out the box, berpikir dari luar. Nah ini yang bisa melakukan perubahan-perubahan. Oleh karena itu banyak ilmu itu penting. Segala ilmu harus kita pelajari. Biar apa? Biar ilmu kita bisa komprehensif, sehingga kalau kita mengambil kebijakan itu akan lebih sempurna lagi. Kalau kita ilmu kita hanya terbatas, kita pun sedikit dan seringkali salah mengambil keputusan. Kalau ilmunya hanya keuangan saja, menjadi bupati, ya taunya tentang keuangan misalnya gitu. Tapi kalau Pak Bupati, beliau berdua punya ilmu yang banyak tadi, sehingga lebih komprehensif lagi dalam mengambil keputusan. Ya, belajar ilmu itu sama dengan kita berkunjung ke suatu daerah. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, semakin luas wawasan kita. Sama dengan saya berkunjung ke sini, begitu berkunjung ke sini, saya tahu, oh, Nabire itu seperti ini. Jadi pada saat saya di Jakarta sana, pada saat ngomong Nabire itu, pikiran saya sudah sampai Nabire sini. Pada saat Bapak Ibu pernah ke Aceh, yang pernah, begitu ngomong Aceh, pikiran Ibu itu seluas Aceh, sampai ke Aceh sampai sekarang. Tapi kalau belum pernah lihat Aceh, Bapak Ibu nggak bisa bayangkan seperti terkungkung. Itu sama dengan ilmu.
Semakin banyak ilmu kita, semakin luas kita enteng, kepala ini enteng gitu melihat persoalan itu dengan mudah dari berbagai sisi karena ilmu kita banyak. Maka perlu kita belajar semua ilmu, termasuk ilmu sesat perlu kita pelajari. Iya, ilmu sesat juga perlu kita tahu, biar tahu kita bisa membandingkan mana yang sesat, mana yang benar. Ini Pak Kapolres juga kalau nggak belajar ilmu sesat nggak bisa nangkep yang sesat ya. Beliau harus tahu yang sesat. Beliau punya ilmu penjahat juga itu, karena biar bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik gitu loh Bapak Ibu. Jadi semua ilmu itu perlu kita pelajari. Nah, itu. Kemudian yang menghambat kinerja juga seringkali merasa benar sendiri, cepat puas. Ini nggak bisa dikritik, nggak bisa menerima masukan. Kalau ngomong mendominasi, dia mau merasa pintar sendiri, nggak nambah ilmu dia. Padahal semua orang itu punya kelebihan. Semua orang itu ada kelebihannya. Kalau kita dengarkan pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil. Nah ini, oleh karena itu rendahnya kinerja yang disebabkan antara yang lemahnya koordinasi, anti perubahan, zona nyaman, menang sendiri. Ini harus kita rubah menjadi sebaliknya, biar kinerja kita bisa berubah. Maka sebenarnya Pak Bupati, kalau semakin banyak kepala OPD yang kita diskusi ini semakin bagus. Kemarin kita di kabupaten mana ya? Pak Ju yang di Jayapura ya? Yang waktu ya? Pegunungan Bintang ya? Pegunungan Bintang itu kemarin kepala OPD cukup banyak, ruangannya cukup besar gitu. Jadi persepsinya sudah sama. Kalau persepsinya sama, ini lebih enak. Oke, ini kan sekarang forumnya forum Forkopimda, forum Bupati, DPRD dan lain-lain se-kabupaten yang ada di Mepagu. Kalau ini sudah persepsinya sama, kalau toh nanti suatu saat jadi provinsi juga enak kan? Ini pentingnya seperti itu. Sudah sama. Nah begitu juga nanti perlu ada pertemuan-pertemuan lagi, mengumpulkan seluruh kepala OPD untuk menyamakan persepsi di masing-masing kabupaten. Nah yang lain Bapak Ibu, dalam rangka meningkatkan kinerja itu sebenarnya banyak orang yang punya potensi di lingkungan kita. Banyak. Tinggal bagaimana kita sebagai pemimpin di level masing-masing. Pemimpin level masing-masing itu ada pemimpin bupati, pemimpin sekda, pemimpin kepala OPD, pemimpin eselon 3, pemimpin. Bagaimana kita pemimpin ini memanfaatkan orang-orang ini? Ada di lingkungan kita ada orang yang pintar, tapi kalau tidak kita manfaatkan dia tidak berguna. Orang yang pintar itu adalah orang yang mempunyai kemampuan menyerap informasi, pengetahuan. Dia ilmunya banyak, itu orang pintar. Orang pintar itu pandai berceramah, ilmunya banyak, walaupun perilakunya juga belum tentu, karena beda antara ilmu dengan perilaku. Nah itu orang pintar. Orang yang cerdas adalah orang yang mempunyai kemampuan mengelola kepintaran, mengelola informasi tadi, berbagai informasi, berbagai ilmu dia kelola kemudian dia gunakan. Nah, ini ada orang yang pintar, ada juga orang yang cerdas, ada juga orang yang inovatif. Dia mampu menemukan nilai tambah, nilai new value. Ada nilai yang lebih, itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa lebih efektif, lebih efisien. Ada juga orang yang kreatif, orang yang bisa membuat yang beda, caranya bekerjanya saja beda. Sekolahnya mungkin bisa sama, bisa satu keluarga tapi dengan cara yang berbeda. Nah ini, cara ini penting karena cara akan menentukan hasil. Proses itu penting karena proses tidak membohongi hasil. Nah gitu. Proses akan menentukan bagaimana tujuan itu bisa dicapai. Cara melipat surat, orang itu bisa berbeda-beda, kelihatan orang yang kreatif sama enggak. Cara menulis, cara berjalan, itu aja akan kelihatan. Cara bekerja, orang-orang yang kreatif akan menggunakan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan itu dengan cara yang lebih baik, lebih kreatif. Nah ini kira-kira. Nah oleh karena itu orang-orang yang seperti ini perlu kita manfaatkan. Memang Bapak Ibu mungkin tidak banyak ya yang kita bisa ajak lari bersama-sama, tapi tidak usah perlu banyak, sedikit tapi dia punya komitmen, punya kompetensi dan punya militansi, itu sudah lumayan untuk menggerakkan organisasi. Maka sebenarnya kita perlu melihat kecakapan apa saja sih yang perlu dimiliki oleh pegawai kita itu.
Banyak kecakapan yang bisa dimiliki oleh pegawai kita, yaitu bisa menempatkan diri, itu penting. Bisa menempatkan diri, tahu posisi. Nah, namanya posisi itu namanya anak buah, ya tetap anak buah. Anak buah itu ngomongnya harus lebih lembut, lebih sopan gitu. Enggak anak buah ngomongnya lebih panjang, ngajari, apalagi ngomongnya lebih tinggi, malah lebih galak daripada bosnya gitu kan. Menempatkan diri nggak bisa, ini penting. Kecakapan yang lain yang perlu dimiliki pegawai kita juga perlu antisipatif, mengantisipasi apa yang kemungkinan terjadi. Kalau buat acara, kalau nggak jadi acaranya bagaimana? Kalau nggak jadi, kalau Pak Bupati nggak datang, siapa yang akan datang? Siapa yang akan menggantikan? Oh, kalau ini gagal, kemudian apa yang kita lakukan? Kalau ini nggak jadi, seperti apa? Dan seterusnya, mengantisipasi terhadap segala kemungkinan. Sama dengan saya ini berangkat ke sini atau enggak ya? Kalau saya berangkat, bagaimana? Kalau nggak jadi berangkat, kemudian harus bagaimana? Nah, seperti itu. Kalau nggak berangkat, berarti bisa virtual. Kalau virtual, berarti harus disiapkan virtualnya. Gitu kalau memang betul-betul mau mendengarkan kita, misalnya gitu. Antisipatif. Orang yang punya jiwa antisipasi itu segala persoalan yang akan datang itu sudah ada solusinya karena sudah pernah dipikirkan. Itu antisipatif. Orang yang punya jangkauan berpikir yang panjang akan selalu melakukan ini. Antisipasi itu sama dengan orang main catur. Orang yang main catur itu saat dia maju satu langkah, sebenarnya itu sudah dipikirkan langkah-langkah selanjutnya. Ada 10 langkah yang sudah dipikirkan itu. Kalau saya maju ke sini, akan dimakan ke sana. Kalau dia makan ke sini, saya akan geser ke sini. Kalau geser ke sini, dia pasti akan tutup. Kalau dia tutup, akan saya makan. Kalau makan, dia pasti terbuka. Kalau terbuka, akan saya sekak setel. Nah, gitu. Orang yang antisipatif itu berpikir panjang. Sudah memikirkan penyebab-penyebab. Sama dengan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati itu. Saya nyalon nggak ya tahun yang akan datang? Kan gitu ya Pak Bupati. Beliau ini sudah antisipatif nih. Kalau begini saya nyalon lagi, kalau begini saya enggak. Kalau nyalon kemudian apa yang harus saya lakukan? Kalau saya ikut pilkada lagi. Kalau enggak kemudian apa? Nah, terus gitu dipikirkan. Kalau kita sudah biasa antisipatif, ini semua permasalahan akan terjawab dan sudah ada solusinya. Kemudian kecakapan lain juga cepat tanggap. Jadi kita merespon dengan cepat, sama dengan responsif, menanggapi dengan cepat. Ini juga penting. Kecakapan lain juga inovatif. Orang-orang yang inovatif kita perlukan. Dan juga termasuk kita harus punya intuisi, memprediksi tadi, memperkirakan, membayangkan, melihat yang tidak terlihat, meraba yang tidak bisa diraba. Gimana rasanya meraba yang tidak bisa diraba itu? Gitu. Jadi seperti itu. Kita harus bisa memikirkan segala macam kemungkinan. Kita bisa meneropong jauh ke depan, meneropong yang di tempat yang nggak ada di sini. Membaca hati dan pikiran orang itu kalau sudah terbiasa bisa itu membaca hati, intuisi, gitu. Nah oleh karena itu ada kecakapan lain Bapak Ibu. Nah ini biasa di tentara Polri ini punya ini biasanya nih. Kecakapan yang lain harus dimiliki itu pertama loyal. Loyalitas itu penting dalam satu organisasi apapun. Kalau tidak loyal organisasi itu, organisasi nggak jalan karena yang diperintahkan nggak dikerjakan, diprogramkan nggak dilaksanakan. Banyak diskusi, banyak protes, banyak berdebat. Loyalitas itu penting agar organisasi jalan. Kemudian yang kedua, totalitas juga penting. Kita penuh mencurahkan energi kita kepada pekerjaan kita. Ada orang yang dia hanya 20% saja pikirin pekerjaannya. Ya orang begini nggak banyak manfaatnya. Kita harus total. Total itu antara lain apa? Dengan mendedikasikan tenaga dan energinya, waktunya. Contohnya waktu yang bisa diukur gampang. Kita harus punya totalitas ya 100%. Syukur-syukur kalau lebih 100%. Kalau jam kantornya jam 8 sampai jam 4, paling tidak dari sisi waktu kita berkantor itu memikirkan kantor ya jam 8 sampai jam 4 itu 100%. Kalau pulangnya sampai jam 6 malam, jam 8 malam, ya berarti dia lebih dari 100% totalitasnya. Nah itu antara lain. Kalau cepat pulang, dia cepat meninggalkan kantor, ya dia nggak total. Nah gitu. Kemudian kecakapan yang lain juga diperlukan adalah netral. Netral itu tidak berpihak. Aparat itu tidak berpihak.
Birokrasi itu tidak berpihak, tidak membedakan partai, tidak membedakan suku, tidak membedakan agama, tidak membedakan kelompok, semuanya dilayani. Kemudian ini yang penting, kecakapan yang harus dimiliki agar organisasi itu bisa maksimal. Anggota organisasi itu harus punya militansi, jiwa militan, jiwa pengorbanan yang tinggi. Nah, kalau militan itu di TNI Polri ini biasanya di pasukan-pasukan khusus, yang pasukan kecil tapi punya daya gempur yang tinggi. Kopassus, Densus, Gegana, nah gitu-gitu. Itu kecil anggotanya, tetapi kemampuannya besar. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Pak Bupati punya tim kecil, punya pemukul ini, wah ini kinerjanya bisa meningkat. Apalagi kalau timnya semakin besar, tetapi punya kemampuan dan jiwa militansi yang tinggi. Nah, ini bisa maksimal. Nah, oleh karena itu kecakapan yang lain juga profesional juga penting. Dia paham tentang profesi yang dia kerjakan, dia harus mengerti apa yang harus dia lakukan. Nah, oleh karena itu kita terus-menerus perlu meningkatkan 3 hal agar organisasi kita bisa maksimal. Yang pertama adalah perlu meningkatkan kapasitas, baik itu hard skill maupun soft skill. Ini lagi-lagi di SDM. Kalau SDM kita mumpuni, kinerja bisa melejit. Nah, ini SDM. Meningkatkan hard skill, soft skill. Hard skill itu apa? Kemampuan substansi. Kalau orang keuangan ya tahu keuangan, orang Bapeda tahu perencanaan, orang humas tahu tentang kehumasan, orang pemerintah tahu kepemerintahan, polisi tahu yang dijalankannya, TNI tahu yang dijalankannya. Itu hard skill. Soft skill itu non bidang, dia lebih banyak ke manajerial dan leadership. Nah, ini jadi bukan hanya pintar saja, tahu saja apa yang dikerjakan, tetapi dia harus menjadi leader, menjadi pemimpin, dan dia juga sekaligus menjadi manajer yang bisa menggerakkan organisasi. Nah, ini penting. Nah, soft skill nanti akan saya jelaskan setelah paparan yang ini, nanti akan saya jelaskan apa saja soft skill. Nah, yang kedua yang perlu terus ditingkatkan adalah inovasi dan kreativitas. Nah, ini sudah naik kelas lagi. Bukan hanya dia mampu mengerjakan tugasnya, tetapi dia lebih berkreasi lagi, berinovasi lagi. Kemudian yang perlu ditingkatkan juga motivasi. Motivasi itu banyak, bisa karena reward and punishment, bisa karena pujian, bisa karena dorongan dari dalam, dan seterusnya. Bisa juga ada masalah yang mempengaruhi motivasi. Ini juga perlu terus ditingkatkan. Nah, antara lain soft skill itu Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan memecahkan masalah secara kompleks. Orang yang punya ilmu banyak, dia bisa memecahkan masalah secara kompleks. Yang gak punya ilmu dia nggak bisa. Kemudian berpikir kreatif dan inovatif. Berpikir, bukan bertindak. Bertindak kritis itu apa? Biasanya tukang kritik. Nah, ini kalau tukang kritik menyalahkan aja terus gampang. Jadi kadang-kala orang itu biar dianggap pintar, dia menyalahkan aja. Banyak tuh orang-orang yang kayak gitu. Saya sering menjadi narasumber, protes aja dia kerjaannya, biar dianggap pintar. Nah, gitu kan. Kemudian juga manajemen manusia, mengelola manusia itu harus dengan cara yang berbeda karena setiap orang itu berbeda. Kemudian yang lain kemampuan berkoordinasi, kita masuk soft skill, kemampuan bernegosiasi dan koneksivitas banyak teman, ini juga skill, soft skill. Karena orang yang punya banyak teman dia pasti orang yang baik, bisa berkomunikasi, dia bisa dipercaya. Kalau tidak dipercaya dia tidak punya banyak teman. Kalau dia bukan orang baik dia tidak punya banyak teman. Kemudian berorientasi kepada pelayanan termasuk soft skill juga. Cepat membuat keputusan, ini tidak semua orang bisa, harus terlatih dan punya ilmu. Dan kemudian yang lain ini kompetensi soft skill itu kecerdasan emosional, bisa mengelola emosi, kecerdasan sosial, punya jiwa sosial dan bisa berinteraksi dengan semua golongan dan semua tingkatan, ke atas ke bawah bisa. Kemudian mempunyai kecerdasan spiritual, membawa nilai-nilai agama kita masing-masing ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian mempunyai kecerdasan moral, mempunyai etika, tata krama, sopan santun,
menjunjung tinggi moral. Maka kalau orang mau sukses harus punya 4 kecerdasan ini. Kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan moral. Nah, maka Bapak Ibu kalau mau sukses, nah ini saya kasih bonus. Tadi ngobrol-ngobrol ini sebenarnya bukan termasuk materi. Kalau materi ini biasanya katanya honornya mahal, tapi nggak apa-apa, di sini bonus. Bapak Ibu, orang sukses itu kelompoknya itu bisa dibedakan menjadi 3, yaitu orang yang terbaik, orang baik, dan orang bernasib baik. Ini kalau kita ngomong-ngomong sukses, orang terbaik, orang baik, orang bernasib baik. Bapak Ibu kira-kira kalau suruh memilih di antara 3 ini, pilih yang mana? Apakah pilih orang terbaik, pilih orang yang baik, atau pilih orang bernasib baik? Mana Pak kira-kira? Ya, coba Bapak Ibu pilih ya, angkat tangan ya. Ini nggak ada salah-salahan ini. Kita hanya melihat di sini apa nih sebagian pilihannya ini. Siapa yang memilih menjadi orang yang terbaik? Angkat tangan. 1. Siapa memilih orang yang baik? Angkat tangan. 2, 3, 4. Siapa yang memilih orang bernasib baik? Angkat tangan. 1, 2, 3. Banyak yang belum milih. Saya ulangi ya, dan boleh berubah. Saya ulangi sekali lagi. Nggak apa-apa Pak, Bapak Ibu pilih aja, nggak ada masalah. Pak Bupati bisa melihat yang tidak memilih itu berarti bukan pemimpin yang berani mengambil keputusan. Om cuma angkat tangan aja Pak, susah banget. Yang milih orang yang terbaik, angkat tangan. 1. Yang memilih orang baik, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang memilih orang yang bernasib baik, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, 10, 11. Lebih banyak orang yang memilih bernasib baik. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak ingin bernasib baik, angkat tangan. Berarti semua ingin bernasib baik. Sebenarnya Bapak Ibu, bernasib baik nggak perlu dipilih. Nasib baik itu nggak perlu dipilih. Kenapa? Karena nasib baik akan datang sendiri kalau kita itu jadi orang yang terbaik dan menjadi orang baik. Maka kalau mau bernasib baik, jadilah orang yang terbaik dan jadilah orang baik. Nah, gitu. Ya sudah lumayan lah di sini, ruangan ini masih campur-campur. Saya itu khawatir kalau yang semuanya bermilihnya bernasib baik, ini hanya nunggu aja. Orang terbaik itu apa Bapak Ibu? Orang terbaik itu adalah orang yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai skill, mempunyai kehebatan, mempunyai keahlian. Itu orang yang terbaik. Dia pidato jago, dia bahasa Inggris jago, dia ilmu perencanaan hebat, dia ilmu intelijen bagus, dia semua ilmu bagus. Jadi dia terbaik di bidang ini, terbaik di bidang ini. Mungkin Bapak Ibu punya terbaik salah satu bidang, dua bidang atau 3 bidang. Orang-orang yang terbaik akan diperhitungkan, bahkan bisa diperebutkan. Maka kalau mau sukses menjadi orang yang bernasib baik, jadilah orang yang terbaik. Itu. Kalau nggak terbaik, jangan berharap akan sukses. Kalau toh sukses, itu paling hanya sementara. Nah, tetapi Bapak Ibu, orang yang terbaik saja tidak cukup. Orang yang mempunyai skill, mempunyai kemampuan aja tidak cukup. Orang yang punya skill, punya kemampuan, orang yang terbaik ini sering disebut dengan mempunyai kecerdasan intelektual. Nah itu, mempunyai kecerdasan intelektual. Ternyata dari berbagai penelitian, berbagai literatur menunjukkan terbaik saja tidak cukup, karena orang yang mempunyai kecerdasan intelektual itu hanya mampu menunjang sukses maksimal 20%. Artinya orang yang hebat saja tidak cukup, hanya 20% menyumbang sukses. Bahkan ada yang bilang 15, ada yang 10. Yang sisanya itulah yang saya sebut dengan orang baik. Orang baik itu apa? Orang baik seperti tadi saya sampaikan, orang yang mempunyai kecerdasan emosional. Dia bisa mengelola emosi, tidak mudah marah, tidak mudah baper. Bayangkan ada orang hebat, orang bagus, tapi suka melawan pimpinan, sukses apa enggak? Enggak akan sukses. Mudah marah, mudah terpancing, mudah emosi, sukses enggak akan sukses. Atau ada orang bagus, hebat, tapi mudah baper, mudah ngambek. Dimarah-marah dia nggak masuk kantor, ya nggak ada gunanya juga. Nah gitu.
Maka orang yang baik itu harus mempunyai kecerdasan emosional. Ya, ini orang yang baik, maka dia akan sukses. Orang yang baik yang kedua adalah orang yang mempunyai kecerdasan sosial, punya jiwa sosial, punya jiwa penolong, komunikasi ke atas, ke bawah, ke samping kanan, semuanya baik. Dia bisa diterima di semua kalangan. Dia nyaman, dia enak kalau ketemu orang. Ada orang yang kalau ketemu dihindari, awas dia datang, kita pergi. Nah, gitu. Kenapa? Karena kata-katanya mungkin menyakitkan, sering nggak mengenakan dan seterusnya, sering berbohong mungkin. Nah itu. Maka orang yang bisa komunikasi, bisa diterima semua kalangan, dia punya jiwa sosial, ini juga orang yang akan sukses. Yang berikutnya adalah orang yang mempunyai kecerdasan spiritual. Dia mempunyai, menerapkan ilmu-ilmu agama yang dilarang di agama, dia tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dianjurkan, diperintahkan agama, dia dilaksanakan sehari-hari. Nah itu yang disebut dengan orang yang mempunyai kecerdasan spiritual. Orang yang mempunyai kecerdasan moral, menjadi tinggi moral, etika, sopan santun. Ada orang pintar tapi dia di mana-mana ngomongnya sembarangan, nggak punya etika, ya nggak sukses juga. Nggak bisa menempatkan diri, nggak sukses juga. Oleh karena itu, sukses itu kalau kita mau menjadi orang yang bernasib baik adalah orang yang mempunyai kemampuan, mempunyai kecerdasan intelektual. Dia juga akan menjadi orang yang baik, orang yang punya kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, spiritual, dan juga punya kecerdasan moral. Nah ini artikelnya itu ada, namanya judulnya artikelnya keberuntungan. Ini untuk tambahan saja, keberuntungan. Jadi Bapak Ibu kalau mau beruntung, mau sukses, bisa ini artikelnya tadi seperti saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau bahagia, kuncinya ada 3. Kalau nggak punya 3 ini, Bapak Ibu nggak akan bahagia. Bersyukur, sabar, dan ikhlas. Kalau nggak bersyukur, merasa kurang, nggak akan pernah bahagia. Tidak sabar, dia berusaha-berusaha, dia akan selalu kecewa dalam hidupnya. Kalau tidak ikhlas, dia tidak bisa move on, tidak bisa menerima keadaan. Artikelnya namanya sabar, ikhlas, legowo. Kemudian yang lain, seringkali kita bekerja itu ingin ada penghargaan. Kalau tidak diberikan penghargaan, tidak dipromosikan, tidak naik pangkat, tidak naik jabatan, seringkali kita kecewa. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, itu akan lebih memudahkan kita bekerja tanpa ada beban. Jabatan, posisi, biarlah pimpinan yang memikirkan. Bapak Ibu, kita semua menjadi pimpinan, kita pun sudah memilih-pilih mana anak buah kita yang bisa promosi, mana yang cocok, mana yang enggak. Yang tentu yang bisa kita percaya, yang tentu bisa mendorong kinerja. Nah, ini untuk sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam kehidupan kita ini semuanya itu akan berakhir. Saya ada artikel judulnya Semua Akan Berakhir. Kehidupan kita ini akan berakhir. Jabatan kita akan berakhir. Jabatannya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, anggota DPRD, jabatan akan berhenti pada masa jabatan periode yang sudah ditentukan, walaupun bisa terpilih lagi. Kita yang tidak jabatan politik, jabatannya bisa diberhentikan kapan saja. Nah, akan berhenti kapan saja. Pak Dandi, Pak Kapolres, Pak Kajari, saya, Pak Direktur, Kepala OPD, bisa diberhentikan kapan saja. Semua akan berakhir. Orang yang bahagia jangan terlalu euforia, karena kebahagiaan juga akan berakhir. Orang yang sedang sedih jangan berlarut-larut, karena kesedihan akan berganti dengan kebahagiaan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di setelah tanjakan ada turunan. Jadi jangan putus asa, kita harus tetap semangat. Jadi semuanya akan selesai. Harta yang kita miliki juga akan ada akhirnya, akan berpisah dengan kita. Kita akan berpisah dengan semua yang kita cintai. Anak, istri, suami, harta, jabatan, barang-barang kesayangan, kita akan berpisah Bapak Ibu. Kalau nggak kita yang duluan, ya mereka yang duluan. Tapi pasti kita akan berpisah. Semua akan berakhir, tidak ada yang kekal. Nah oleh karena itu, kita juga tidak harus terlalu ngoyo, tidak harus terlalu cinta terhadap barang-barang yang kita hargai itu. Kita harus siap kapan saja untuk berpisah. Nah,
Nah itu, biar apa? Biar kita tenang, biar kita tidak terlalu takut dan gelisah, tidak was-was, tidak khawatir. Tidak ada yang tidak berakhir, semua akan berakhir. Yang kekal itu hanya Tuhan, hanya Allah. Semuanya akan selesai. Harta, mengumpulkan harta terlalu banyak akan hilang dengan bencana, akan hilang dengan penipuan, akan hilang dengan penyakit. Orang begitu penyakit, uangnya habis untuk berobat. Harta kita akan hilang kalau kena narkoba, akan hilang kalau kena bencana. Nah, semuanya berakhir Bapak Ibu, nggak bisa kita sembunyikan harta itu. Nah oleh karena itu, karena semua akan berakhir, kita juga harus memikirkan bahwa akan ada selesai. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu kalau saya tanya, ada nggak ya yang berani angkat tangan? Bapak Ibu yang besok masih hidup, ada nggak kira-kira yang yakin besok masih hidup, angkat tangan? Nggak ada. Besok saja kita ini nggak tahu nih masih hidup atau enggak. Oleh karena itu, karena hari ini kita masih hidup, kita gunakan waktu yang sudah ada diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan segala kebaikan, kebajikan, kegiatan dan pekerjaan yang bermanfaat. Jangan kita sia-siakan, karena jangan-jangan kita besok sudah tidak ada lagi. Nah ini untuk memotivasi kita Bapak Ibu, mari terus kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita hindarkan kejahatan-kejahatan, karena itu akan menghabiskan energi kita, belum tentu bermanfaat. Maka sekali saya bilang, kalau kita mau sukses, itu kita perbesar lampu kita, bukan dengan cara mematikan lampu orang lain. Mematikan lampu orang lain mungkin lampu mati, tapi sebenarnya kita masih kecil, tapi kelihatan besar. Jadi kalau ada lampu datang yang lebih besar, kita akan ketenggelam. Tapi kalau kita fokus memperbesar lampu kita, lampu-lampu kecil akan menghantam kita, dia akan tumbang dengan sendirinya. Kita akan terus berjalan. Itulah kunci sukses. Kita perbaiki terus diri kita. Kita tingkatkan terus kinerja kita. Tidak usah berpikir positif, tidak usah berpikir negatif, tidak usah bagaimana memikirkan menghancurkan orang lain. Tapi bagaimana kita berbuat baik. Mumpung kita masih ada kesempatan. Bapak Ibu, tidak ada yang kekal. Semua akan berakhir. Oleh karena itu, penyampaian saya juga harus saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.